Hai, selamat datang di Kaktus Anime, di sebuah channel yang membahas anime, novel, dan manga. Di video kali ini, gue bakalan bahas manga dengan tema isekai. Tetapi berbeda dengan isekai pada umumnya, cerita dari manga ini akan mengandung unsur yang cukup dewasa. Nama manganya adalah Isekai NTR. Dan tidak usah lama-lama lagi, kita mulai saja videonya. Manga Isekai NTR, yaitu manga isekai yang sangat kental dengan unsur dewasa. Karena di dalam alur ceritanya, sang MC tidak akan ragu untuk menyingkirkan siapapun yang dianggap sebagai pengganggu, sekalipun itu adalah seorang perempuan. Sang MC bernama Naoto Kiritani, dan pada awalnya Naoto yang berasal dari bumi tiba-tiba terlempar ke dunia lain yang dianggap cukup aneh. Yang mana saat dia memasuki dunia itu, dia sempat mendengar suara yang mengatakan bahwa dunia itu adalah sebuah game. Mendapat itu, Naoto pun langsung menjadi sangat kesal. Karena tidak hanya dia dipaksa untuk masuk ke dunia ini, namun di dunia ini juga terdapat monster yang bisa saja membunuhnya kapanpun. Naoto memang bisa melihat status dari para monster. Tetapi mengingat kurangnya kekuatan dan informasi, Naoto pun kemudian berakhir dengan dia yang diburu oleh para monster di sana. Menurut suara yang didengar oleh Naoto sebelumnya, di dunia ini ada sebuah makhluk yang disebut sebagai Raja Iblis. Dan jika Naoto bisa mengalahkannya, maka dia akan mendapatkan apapun yang dia inginkan. Baik itu kembali ke dunia asalnya ataupun menjadi penguasa di dunia ini. Selain itu, menurut suara itu juga, Raja Iblis di dunia ini hanya ada satu saja. Padahal ada beberapa orang yang juga mengalami nasib yang sama seperti Naoto saat ini. Memikirkan itu, Naoto pun kemudian menyimpulkan bahwa dunia ini nampaknya seperti sebuah taman miniatur, di mana pertempuran sebenarnya bukanlah untuk melawan Raja Iblis, melainkan pertarungan yang terjadi antara orang-orang yang telah dipanggil ke dunia ini. Dengan hanya adanya satu target, maka semua orang pasti akan berniat untuk mengalahkan Raja Iblis lebih cepat dari siapapun, yang mana membunuh seseorang untuk mengurangi jumlah saingan akan menjadi sesuatu yang cukuplah wajar. Secara alami, orang yang dipanggil ke dunia ini akan menjadi musuh baru bagi Naoto. Karena mereka pasti akan berlomba dalam kompetisi untuk mengalahkan Raja Iblis terlebih dahulu. Bagi Naoto, dewa atau iblis yang telah menyeretnya ke dunia ini adalah bajingan dengan selera game yang cukuplah buruk. Karena dia pasti saat ini sedang tertawa sambil melihat penderitaan atau pertarungan saling membunuh dari orang-orang yang telah masuk ke dunia ini. Memikirkan itu, Naoto kemudian bertekad untuk selamat dan kembali lagi ke dunia lamanya. Meskipun hal itu membuat Naoto membunuh atau mengkhianati seseorang. Namun karena Naoto datang ke dunia ini tanpa senjata apapun, Naoto pun akhirnya berakhir dengan dikepung oleh gerombolan monster serigala. Naoto sudah tidak bisa lari lagi. Terlebih ada seekor monster raksasa juga yang tiba-tiba muncul di depannya saat ini. Tetapi tanpa diduga, ada orang lain yang berasal dari bumi yang muncul dan mengalihkan perhatian monster raksasa itu. Tidak hanya itu, dia juga ternyata bergegas untuk menolong Naoto. Melihat pria itu, awalnya Naoto berpikir bahwa dia adalah seorang musuh. Tetapi di saat pria itu menolong Naoto, Naoto melihat wajah khawatir yang tulus yang keluar dari pria itu. Dan lalu setelah mereka berdua berada di tempat yang aman, Naoto pun langsung bertanya mengapa dia malah menolongnya. Mengingat aturan dari dewa yang memanggil mereka ke dunia ini, mereka adalah saingan untuk mengalahkan Raja Iblis. Jadi daripada menolong, bukankah jauh lebih bagus jika dia membiarkan Naoto mati saja sebelumnya? Yang lalu, perkataan Naoto itu dijawab oleh pria itu bahwa itu mungkin adalah sesuatu yang benar. Namun di saat dia melihat wajah Naoto, pria itu berpendapat bahwa dia tidak bisa membiarkan Naoto begitu saja. Pria yang menolong Naoto memiliki nama Kenji Kinoshita. Selama ini, di dalam hidupnya, Naoto hanya bertemu dengan dua jenis orang saja, yaitu orang yang dianggap sampah dan orang yang dianggap sebagai idiot. Namun untuk pertama kalinya, Naoto merasa bahwa Kenji adalah orang yang berbeda dengan orang yang pernah dia temui sebelumnya. Jadi karena itulah, Naoto pun kemudian memutuskan tujuannya bahwa dia akan kembali ke dunianya bersama dengan Kenji. Dan lalu sejak pertemuan itulah, Naoto dan Kenji akhirnya berpetualang bersama. Kemudian setelah beberapa hari bertahan hidup di dalam hutan, Naoto dan Kenji ternyata bertemu dengan perempuan yang bernama Freda. Dan Freda kemudian menolong serta membawa mereka ke dalam kota.
Tidak hanya itu, Freida juga memberikan penginapan dan makanan kepada mereka secara cuma-cuma, yang mana hal itu membuat Kenji menjadi sangat berterima kasih. Sementara bagi Naoto, Freida adalah wanita yang cukup mencurigakan, mengingat dia baru saja membantu orang asing tanpa meminta imbalan. Memikirkan itu, Naoto kemudian langsung bertanya apakah Freida saat ini sedang mengincar sesuatu dari mereka. Tetapi hal itu langsung ditanggapi oleh Kenji bahwa perkataan Naoto tidak sopan dengan orang yang baru saja menyelamatkan mereka. Kenji adalah orang baik dan juga mudah percaya kepada orang lain. Jadi karena itulah Naoto terus mengingatkan Kenji untuk tidak mudah percaya kepada orang lain. Tujuan mereka adalah mengalahkan Raja Iblis supaya bisa kembali ke bumi lagi. Namun Kenji malah menanggapi perkataan Naoto dengan mengatakan bahwa dia akan merasa semuanya baik-baik saja selama Naoto ada bersama dengan dirinya. Selain itu, Naoto juga lalu mengingatkan Kenji untuk tidak memberitahu siapapun mengenai gift milik mereka ini. Di dunia ini, orang yang berasal dari bumi memiliki gift dan kemampuan untuk membuka jendela status, yang mana dengan hal itu mereka bisa melihat level serta kemampuan mereka. Tetapi meskipun Naoto dan Kenji selalu mengalahkan monster yang sama, namun status mereka memiliki perbedaan yang jauh. Dan Kenji bisa dengan cepat menaikkan level mereka karena dia memiliki gift yang bernama Growth. Yang mana gift itu memungkinkan Kenji untuk mendapatkan jumlah EXP yang jauh lebih besar. Gift ini memang terlihat begitu sederhana, tetapi gift ini mampu membuat Kenji bisa menjadi orang yang paling terkuat. Yang mana karena potensi inilah Naoto khawatir bahwa ada orang lain yang mencoba memanfaatkan Kenji setelah mereka mengetahui gift miliknya. Dan karena Kenji adalah orang yang tulus dan gampang percaya kepada orang lain, Naoto akan selalu bertindak untuk melindungi Kenji supaya mereka bersama-sama bisa kembali ke dunia tempat mereka berasal. Dan untuk mencapai hal itu, Naoto pun kemudian mulai mempelajari tentang bagaimana cara dunia ini bekerja dan juga cara bagaimana dia bisa menggunakan gift miliknya sendiri. Kemudian untuk mempelajari hal itu, Naoto pun pergi ke kota di saat hari sudah menjadi malam. Dan dengan berjalan di sebuah gang sempit, Naoto akhirnya pun berhasil memancing sekelompok orang yang mencoba untuk merampoknya. Orang-orang itu memiliki level yang sedikit di atas Naoto. Tetapi Naoto langsung bergerak mencengkeram salah satu leher perampok itu dan langsung menghisap EXP milik perampok itu. Gift Naoto memiliki nama Drain, yang mana gift ini mampu membuat Naoto menghisap beberapa EXP atau level milik lawannya. Satu persatu perampok langsung dihajar oleh Naoto. Dan Naoto tidak pernah mengira bahwa dia akan mendapatkan level yang cukup banyak dari para perampok itu. Melihat kemampuan Naoto, para perampok itu akhirnya pun memutuskan untuk melarikan diri. Namun Naoto masih berhasil menangkap seorang wanita yang berada di dalam kelompok perampok itu. Wanita itu bernama Pamela, dan dia saat ini mencoba memohon kepada Naoto untuk dibiarkan tetap hidup. Mendengar itu, Naoto pun mengatakan bahwa Pamela harus memberikan sesuatu sebagai ganti dari hidupnya. Dan tak lama setelah mengatakan itu, Naoto pun langsung memberikan sebuah ciuman yang ganas. Tidak hanya itu, tangan Naoto juga mulai menjelajahi gunung dan mengarungi lembah Pamela hingga akhirnya membuatnya menjadi kebanjiran. Dan lalu dengan rudal besarnya, Naoto pun langsung melancarkan serangannya. Yang mana Pamela yang tak kuat menahan kenikmatan itu akhirnya pun terjatuh dengan lemas. Seperti biasanya, Naoto mengambil beberapa level milik Pamela. Namun entah mengapa, Naoto saat ini malah mendapatkan 3 skill yang dimiliki oleh Pamela. Memikirkan ini, Naoto pun akhirnya sadar dengan kemampuan lain dari gift yang dia miliki. Selama ini, Naoto hanya mengambil kekuatan fisik dan juga EXP targetnya. Namun dengan mengetahui kemampuan lain dari giftnya ini, Naoto yakin bahwa dia bisa menjadi lebih kuat lagi. Dan lalu 1 minggu sudah berlalu sejak Naoto dan Kenji bergabung ke dalam kuil petualang. Kuil ini berpusat di dalam kota tempat mereka tinggal saat ini. Dan dengan menyelesaikan misi yang berurusan dengan monster, Naoto dan Kenji bisa mendapatkan uang untuk keperluan hidup mereka. Level Kenji saat ini sudah mencapai level 50. Dan dia sudah menjadi orang terkuat yang berada di dalam kota ini. Gift growth milik Kenji sangatlah berpengaruh dalam pertumbuhan Kenji. Tetapi berkat ketekunan Kenji dalam menaikkan level dan menyelesaikan tugas dari kuil, Kenji bisa memperoleh hasil peningkatan yang sangatlah jelas. Yang mana hal itu kemudian sempat membuat Naoto menjadi merasa bingung tentang mengapa peringkat mereka di kuil masih saja belum mengalami kenaikan. Mereka saat ini masih berada di dalam peringkat yang cukup rendah.
Jadi karena itulah hadiah mereka masih terbilang cukup kecil. Namun untuk saat ini, Naoto masih menahan diri atas kecurigaannya itu. Dan Naoto kemudian menggunakan uangnya untuk menaikkan levelnya. Berbeda dengan mengalahkan monster, Naoto jauh lebih cepat menaikkan levelnya saat dia menggunakan rumah bordil yang ada di kota ini. Beberapa rumah bordil telah memperkerjakan mantan petualang sebagai wanita penghibur di sana. Di dalam dunia ini perlu bakat dan usaha tertentu untuk memperoleh sebuah skill. Tetapi dengan gift drain milik Naoto, Naoto bisa mendapatkan banyak sekali skill berguna dengan cara bercocok tanam dengan para pelacur itu. Hingga akhirnya Naoto pun bisa mencapai level 25. Namun meskipun begitu, rank Naoto dan Kenji di guild masih saja belum mengalami kenaikan. Peringkat mereka masih saja berada di dalam peringkat perunggu. Dan menurut Naoto, dia dan Kenji perlu menaikkan peringkat mereka di guild jika mereka masih tetap ingin mengalahkan Raja Iblis. Hingga akhirnya Naoto kemudian mendapati bahwa Kenji ternyata sedang berkencan dengan Freda. Jika melihat wajah Kenji, Naoto tahu bahwa Kenji saat ini sedang menyukai Freda. Namun Naoto tidak tahu dengan perasaan Freda terhadap Kenji saat ini. Jadi karena itulah Naoto kemudian berniat untuk membantu Kenji. Mengalahkan Raja Iblis memang adalah tujuan Naoto. Tetapi Naoto juga ingin melihat Kenji untuk berbahagia. Namun semakin hari, Kenji ternyata malah mulai tidak stabil. Freda terus saja mengirimkan mereka yang berperingkat perunggu untuk melawan monster kuat yang seharusnya dilawan oleh peringkat yang berada di atas mereka. Tetapi meskipun begitu, Kenji nampak bahagia saat melakukan hal itu. Bahkan Kenji juga mulai bertarung demi kepentingan orang lain. Menurut Naoto, hal itu bukanlah sesuatu yang buruk. Tetapi supaya dia dan Kenji bisa kembali ke dunia lama mereka, Naoto harus menghilangkan orang yang mencoba mengambil keuntungan dari Kenji. Mengingat Kenji memiliki sifat tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang berada di dalam kesulitan. Dan lalu pada suatu hari, Naoto akhirnya berhasil mengajak Freda untuk makan malam bersamanya. Dalam obrolan mereka, Naoto bertanya tentang bagaimana cara untuk mengalahkan Raja Iblis. Mendengar itu, Freda ternyata malah terlihat kaget. Namun Naoto kemudian beralasan bahwa dengan mengalahkan Raja Iblis, serangan monster pasti akan berkurang. Manusia biasa memang tidak akan bisa mengalahkan Raja Iblis. Tetapi Naoto yakin bahwa Kenji pasti akan bisa melakukan hal itu. Jadi karena itulah Naoto kemudian meminta semua informasi tentang Raja Iblis itu, supaya dia dan Kenji bisa secepatnya mengalahkan Raja Iblis itu. Namun meskipun sudah mendengar penjelasan Naoto, Freda ternyata masih menolak untuk memberikan informasi. Mendengar itu, Naoto pun tambah menjadi curiga. Terlebih selama di dalam pembicaraan, Freda terlihat nampak menatap Naoto seperti dia sedang menilai Naoto. Namun Naoto kemudian mengalihkan pembicaraan mereka dengan melakukan obrolan biasa. Hingga akhirnya Freda pun lemas karena sudah terlalu mabuk. Melihat itu, Naoto pun langsung membawa Freda untuk mengantarkannya pulang. Dengan berbagai skill yang sudah dimiliki oleh Naoto, Naoto bisa dengan mudah menemukan rumah milik Freda. Dalam dunia ini, skill nampaknya langsung terukir ke dalam memori tubuh. Jadi meskipun Naoto sebelumnya tidak pernah menusuk seseorang, namun Naoto bisa melakukan hal itu dengan mudah jika dia sudah memiliki skill penusuk. Dan berkat rutin mengumpulkan skill di rumah bordil, Naoto saat ini sudah memiliki banyak sekali skill yang berguna. Dan salah satunya adalah kemampuan alkemi yang membuat Naoto memiliki kemampuan untuk membuat berbagai jenis obat-obatan. Sebelumnya, Naoto sudah memberikan obat pada minuman yang diminum oleh Freda. Jadi karena itulah Freda bisa dengan mudah mabuk saat mereka sedang minum bersama. Dan lalu sesampainya di rumah Freda, Naoto pun langsung mengunboxing Freda. Sebenarnya Naoto bisa saja membuat obat perangsang untuk Freda. Namun Naoto tidak membuat hal itu karena dia sangat percaya diri dengan kemampuan miliknya. Perlahan namun pasti, Naoto kemudian membuat lembah Freda menjadi kebanjiran. Dan dengan rudal besarnya, Naoto pun memberikan kenikmatan kepada Freda sambil memberikan beberapa pertanyaan. Dimulai dari mengapa dia mengundang Naoto dan Kenji untuk masuk ke dalam guild. Dipenuhi dengan rasa kenikmatan sambil memulai menggerakkan pinggulnya sendiri, Freda pun menjawab bahwa itu karena guild sedang membutuhkan orang-orang yang kuat. Mendengar itu, Naoto akhirnya paham tentang mengapa Freda menolong mereka pada waktu itu. Sebenarnya, Naoto masih mempunyai pertanyaan tentang bagaimana cara Freda untuk mengetahui kekuatan mereka. Namun Naoto kemudian memutuskan untuk menggunakan gift drain-nya terlebih dahulu kepada Freda.
Dan hasilnya, Naoto pun akhirnya tahu tentang alasan mengapa Frida bisa mengetahui kekuatan mereka. Karena Frida ternyata memiliki skill penghilatan appraisal yang memiliki tingkat A. Skill ini sangatlah luar biasa, karena dengan skill ini Naoto bisa melihat berbagai hal yang tersembunyi, mulai dari informasi tubuh, informasi kemampuan, hingga informasi pribadi. Yang mana dari situlah Naoto juga mengetahui bahwa Frida ternyata juga berkencan dengan Guild Master. Berbeda dengan Frida, karena Naoto memiliki level yang jauh lebih tinggi, Naoto bisa memaksimalkan dari penggunaan skill appraisal itu. Selama ini, Frida ternyata tetap membuat Naoto dan Kenji di peringkat perunggu karena dia ingin memanfaatkan mereka. Mendengar itu, awalnya Frida masih mencoba untuk menyangkal hal itu. Tetapi karena tubuhnya merasakan kenikmatan akibat terus-menerus digenjot oleh Naoto, Frida pun akhirnya mengakui semua hal itu. Dan lalu setelah ronde pertama perkenjotan itu selesai, Naoto pun kemudian menggunakan informasi pribadi Frida untuk mengancam dirinya. Mendengar itu, Frida pun akhirnya mulai menjadi panik. Dan karena Naoto sudah bosan untuk pergi ke rumah bordil, maka Naoto juga akan memutuskan untuk menggunakan Frida mulai dari hari ini. Mendengar itu, dengan senyuman kecil, Frida ternyata setuju dengan permintaan Naoto. Dan nampaknya Frida saat ini sudah menunggu untuk mendapatkan kenikmatan lagi. Yang mana setelah pembicaraan itu selesai, mereka berdua pun mulai melakukan ronde selanjutnya. Dan lalu keesokan harinya, Frida kemudian memberitahu Kenji bahwa dia saat ini sudah naik ke peringkat platinum. Mendengar itu, Kenji pun langsung menjadi sangat senang. Dan Kenji langsung mengajak Frida untuk makan malam bersama. Menanggapi itu, Frida pun menerima tawaran dari Kenji. Tetapi sebelum makan malam, Naoto mengingatkan Kenji untuk membeli beberapa peralatan baru yang akan mereka gunakan dalam misi selanjutnya. Mendengar itu, Kenji pun langsung bergegas untuk membeli peralatan. Sementara Naoto lalu membawa Frida ke sebuah ruangan kosong untuk melakukan ritual cocok tanam. Kenji saat ini memang menyukai Frida. Namun Naoto tidak bisa membiarkan wanita licik ini untuk mengambil keuntungan dari Kenji. Terlebih, Naoto juga melakukan semua ini demi untuk mengalahkan Raja Iblis. Oke, sekian dulu untuk video kali ini, dan untuk detail ceritanya bisa kalian baca pada novel atau mangganya. Selain itu, status manga ini juga masihlah belum tamat, jadi masih ada lanjutan cerita tentang bagaimana Naoto menyingkirkan wanita yang mencoba untuk memanfaatkan Kenji. Dan lalu, jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar dan juga subscribe channel ini supaya terus bisa upload. Gue admin Kaktus IDN dan sampai jumpa di video selanjutnya.